Cerita kita dimulai dengan Jin, seorang gadis biasa yang tidak cantik, dan sering menjadi sasaran ejekan serta olokan dari orang-orang di sekelilingnya karena penampilannya. Meskipun demikian, dia adalah sosok yang baik hati dan naif, tinggal bersama ibunya di toko kelontong milik mereka. Ayahnya seorang pecandu judi, dan Jin juga memiliki seorang kakak laki-laki bernama Lee. Jin menyukai Jun, seorang pemuda yang mereka temui saat kecil dan telah tinggal bersama mereka seperti anak sendiri. Namun, Jun tidak memperhatikannya dengan cara yang sama dan seringkali terlibat dalam masalah dengan geng yang menguasai wilayah mereka. Jin selalu membela Jun dan merasa sedih karena hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-28 dan Jun tidak ingat sama sekali. Sebenarnya, bukan hanya Jun yang lupa, tetapi semua orang di sekelilingnya juga. Sementara itu, Terry, seorang pengusaha dan direktur umum dari grup perusahaan Cheng, sedang merayakan pertunangannya dengan Lin, seorang gadis cantik dari keluarga kaya yang dikenal sebagai Putri. Ayah Lin adalah mitra bisnis Terry, dan hubungan mereka dianggap sebagai contoh hubungan ideal di semua aspek. Sementara itu, Jin merasa sedih karena tidak ada yang mengingat ulang tahunnya. Dia sedang bersama temannya yang menyarankan agar dia mulai merawat diri dan menabung untuk melakukan operasi kosmetik agar Jun tertarik padanya. Namun, Jin menolak karena dia percaya bahwa Jun mencintainya apa adanya, karena Jun selalu mengatakan bahwa dia cantik dan baik. Jin hanya berharap agar ada yang mengingat ulang tahunnya dan membawanya keluar. Lin, di sisi lain, bersama Terry, meminta agar Terry tidak melarangnya melakukan apapun yang dia suka. Terry memegang tangan Lin, dan secara tidak sengaja cincin pertunangan mereka terjatuh. Awalnya Lin panik, tetapi Terry menenangkannya. Mereka sedang berkendara, dan Jun, yang bekerja dengan truk pengangkut, melihat mereka. Dia meminta Terry untuk balapan, tetapi Terry tidak merespons. Terry menyetujui permintaan Jun dan akibatnya, mobil mereka terbalik. Untungnya, tidak ada yang terluka. Lin meminta Terry untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja, dan Terry berkomunikasi dengan Jun dengan nada yang tidak menyenangkan. Lin memarahi Terry dan memperlakukan mereka dengan baik, memberikan kartu nama perusahaan dan menyatakan bahwa mereka siap menanggung segala kerugian yang mungkin timbul sebelum pergi. Lee memberitahu Jun bahwa hari ini adalah ulang tahun Jin dan meminta Jun untuk memberitahunya. Jun menyampaikan pesan tersebut kepada Jin, namun dia menolak perasaan Jin karena dia lebih menginginkan seseorang yang mirip dengan Lin. Meskipun demikian, dengan rasa kasihan, Jun menghubungi Jin dan meminta agar dia bersiap-siap karena mereka akan merayakan ulang tahunnya malam ini. Jin sangat senang karena dia mengira Jun mengingat ulang tahunnya tanpa diberitahu. Malam itu, Jun meminta Jin untuk membuat 3 permohonan yang akan ia penuhi. Meskipun Jun mengatakan bahwa ia menganggap Jin seperti adik perempuannya, semua permohonan Jin berkaitan dengan Jun. Permohonan pertama adalah agar mereka berfoto bersama, yang dipenuhi oleh Jun. Permohonan kedua adalah agar mereka berjalan di atas rel kereta sambil bergandengan tangan, yang juga dipenuhi oleh Jun. Permohonan ketiga adalah agar mereka terbang bersama dengan balon impian. Jin merasa sedih ketika Jun menulis pada balon bahwa dia berharap Jin menemukan seseorang yang baik untuk menikahinya. Ketika Jun merasakan kesedihan Jin, dia mencoba mengubah topik pembicaraan. Jin kemudian menunjukkan apa yang dia tulis pada balon, yaitu dia berharap Jun akan menikahinya, dan kemudian mencium pipi Jun. Jun merasa canggung dan menghapus tempat ciuman di pipinya, sementara Jin tidak menyadarinya. Momen itu menjadi ulang tahun yang paling indah bagi Jin. Sementara itu, Lee mencoba mencium Lin, tetapi Lin menamparnya dan Lee jatuh. Lee sebenarnya menyukai Jin, dan ibu Lin meminta Terry untuk membawanya dalam perjalanan pendakian gunung untuk menyaksikan matahari terbit. Terry menolak karena dia sudah berjanji kepada ayah Lin untuk tidak membawanya ke tempat berbahaya, tetapi Lin menekan Terry sampai akhirnya Terry setuju dan mereka merencanakan perjalanan di akhir pekan. Lin dan Terry pergi ke toko kelontong milik Jin. Ketika Jin melihat mereka, dia bertanya tentang hubungan mereka dan mengetahui bahwa mereka bertunangan. Jin berharap dia bisa menjadi seperti Lin. Terry membawa Lin ke tempat latihan mendaki gunung dan memperingatkannya tentang bahaya jatuh, namun Lin semakin bersikeras. Terry memperkenalkan Lin kepada Dr. Mo, seorang penggemar pendakian gunung, yang malah mendukung Lin untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Jun dan Lee dipecat dari pekerjaan mereka dan tidak memiliki uang. Jun memutuskan untuk mengambil tindakan dan meminta Lee berpura-pura terluka. Mereka membawa Lee ke perusahaan Terry untuk meminta kompensasi. Awalnya, Terry hendak menolak mereka, tetapi Lin mencegahnya. Terry akhirnya membawa mereka ke ruang tunggu dan menanyakan permintaan mereka. Mereka meminta $1 juta sebagai kompensasi. Terry menulis cek untuk jumlah tersebut dan meninggalkan mereka sendirian. Lin mencegah Terry dan mereka semua merayakan keberhasilan mereka. Terry kemudian kembali dan mengambil cek dari mereka, dan mereka mengetahui lebih lanjut tentang situasi tersebut. Di tempat tersebut terdapat kamera, dan Terry mengancam mereka bahwa jika mereka datang lagi, dia akan menyerahkan mereka ke polisi. Terry kemudian meminta keamanan untuk mengusir mereka dari perusahaan. Jin sedang berjalan ketika geng datang dan menemukan dia sendirian. Mereka mengejek Jin, terutama setelah mengetahui bahwa dia menyukai Jun. Jun tiba dan melihat situasinya, lalu meminta geng untuk meninggalkan Jin karena dia tidak terlibat dalam masalah tersebut. Ketika geng mengetahui bahwa Jun menyukai
menyukai Jin, mereka menyetujui syarat untuk membiarkan Jin pergi jika mereka diizinkan untuk memukul Jun. Jun setuju, dan setelah mereka memukuli Jun, mereka pergi. Jin menggigit geng tersebut dan kemudian pulang dengan perasaan bahagia karena Jun mengakui bahwa dia mencintainya. Namun, Jun menjelaskan bahwa dia mengatakan itu hanya untuk membuat Jin merasa lebih baik, dan bahwa Jin hanyalah adik perempuannya baginya. Jin merasa kecewa dan meninggalkan Jun. Lin dan Terry mempersiapkan perjalanan mereka. Terry secara tidak sengaja merusak foto mereka bersama, dan merasa cemas tetapi berusaha untuk tidak mempedulikannya. Mereka melewati toko kelontong Jin lagi, dan Jin mengetahui bahwa mereka sedang menuju pendakian gunung. Jin meminta Lin untuk memotret puncak gunung dan mengirimkan fotonya kepadanya, yang disetujui oleh Lin. Setelah perpisahan, Jin berharap bisa menjadi cantik seperti Lin agar Jun menyukainya. Terry mengetahui bahwa Lin lelah, meminta agar mereka kembali dan membatalkan perjalanan, tetapi Lin menolak dan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka tiba di tempat berkemah, Terry dan Lin berfoto dengan latar belakang pemandangan gunung. Jin juga melihat bintang-bintang bersama Terry dan merasa bahagia. Keesokan paginya, Terry tidak menemukan Lin di sampingnya, dan panik mencari. Dia akhirnya menemukan Lin sedang menikmati matahari terbit dan memeluknya. Terry meminta Lin untuk tidak menjauh darinya lagi. Sementara itu, Jin sedang melihat buku tentang puncak gunung tertinggi di dunia dan meminta Jun untuk membawanya dalam perjalanan pendakian. Jun menolak permintaannya, membuat Jin merasa kecewa. Kemudian, ayah Jin datang dengan wajah muram, dan mereka mengetahui bahwa dia telah kehilangan sejumlah besar uang di kasino. Jun menduga bahwa ayah Jin mungkin kehilangan lebih dari $1 juta. Lin berdiri di tempat yang licin dan tergelincir. Terry berusaha menyelamatkannya tetapi gagal, dan Lin jatuh dari ketinggian yang signifikan. Terry panik dan segera menghubungi Dr. Mo. Dr. Mo datang dengan tim penyelamat dan berhasil mengangkat Lin dari tempat kejadian. Karena cedera Lin cukup serius, dia dibawa ke rumah sakit dan langsung dibawa ke ruang operasi. Setelah operasi selesai, Terry ingin menjenguk Lin, tetapi Dr. Mo menolak dan mengatakan bahwa Lin tidak ingin melihat siapapun dalam keadaan seperti itu. Jin sedang berada di toko kelontong ketika datang seorang pria dan kepala geng. Pria tersebut memberitahu Jin bahwa ayahnya telah kehilangan $2 juta dan menempatkan toko dan rumah sebagai jaminan. Mereka memberi Jin tenggat waktu 1 bulan untuk membayar jumlah tersebut, atau mereka akan menyita rumah dan toko. Ibunya terkejut dan tidak bisa berbicara, sementara ayah Jin, setelah mendengar berita dari Yao, meninggalkan rumah dan melarikan diri. Jun mengetahui kejadian tersebut dan memutuskan untuk berbicara dengan Yao, yang berniat mematahkan tangan Jun atau Li. Namun, Shou, putri Yao yang merupakan titik kelemahan satu-satunya, datang untuk menyelamatkan mereka. Shou meminta ayahnya untuk mempekerjakan Jun dan Li sebagai sopir serta pengawal, dan Yao menyetujuinya. Yao setuju untuk mempekerjakan Jun dan Li sebagai sopir dan pengawal karena dia tidak bisa menolak permintaan putrinya. Shou yang tertarik pada Jun bertanya apakah Jun sudah berpacaran, dan Jun menjawab tidak. Shou meminta mereka untuk menunggu di mobil, tetapi polisi datang dan mengangkut mobil menggunakan derek. Jun membawa Li dan meninggalkan Shou di tempat kejadian. Sementara itu, Terry bersama Dr. Mo dan mengetahui bahwa Lin akan memerlukan waktu sekitar 1 tahun untuk pulih. Terry menyarankan agar mereka mencari seseorang yang mirip dengan Lin untuk menggantikan posisinya selama setahun agar media tidak membahas kejadian tersebut dan agar ayah Lin tidak mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. Terry pulang ke rumah dan mendapati orang tuanya khawatir. Dia menjelaskan situasinya kepada mereka, dan mereka merasa bingung karena pernikahan Lin dan Terry merupakan bagian dari strategi mereka untuk mengendalikan perusahaan. Terry merenung sendirian dan tiba-tiba memikirkan Jin, mengingat kata-katanya. Sementara itu, Jin sedang menangis karena tidak tahu bagaimana mereka akan mengatasi masalah keuangan. Dia melihat iklan pekerjaan di Australia dan memutuskan untuk menanyakan lebih lanjut tentang pekerjaan tersebut untuk kemungkinan pergi ke sana. Terry memberitahukan asisten pribadinya tentang masalah ini. Ketika Jin tiba, dia diberikan foto dan bertanya tentang Lin. Asisten Terry menjelaskan bahwa Lin masih sakit. Jin salah paham dan mengira bahwa Terry menginginkan dia untuk menggantikan Lin. Terry mengetahui bahwa Jin bisa menjadi pengganti yang cocok dan mengambil foto Jin untuk dikirim kepada Dr. Mo. Dr. Mo setuju bahwa Jin bisa menjadi pengganti Lin. Sementara itu, Jin dan keluarganya masih berusaha mencari solusi untuk membayar utang mereka. Satu-satunya yang tidak terlalu peduli adalah ayah Jin, sedangkan ibunya mempertimbangkan untuk bercerai. Jin, Li, dan Jun masih berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang mereka hadapi. Terry mengajukan tawaran kepada Jin untuk menggantikan posisi tunangannya, tetapi Jin merasa itu tidak mungkin karena tunangan Terry sangat cantik. Terry meyakinkan Jin bahwa dia akan melakukan operasi kosmetik untuknya dan menawarkan 20 juta sebagai imbalan. Jin terkejut dengan jumlah uang yang sangat besar dan merasa ragu, tetapi Terry memberikan kartu namanya dan meminta Jin untuk memikirkan tawaran tersebut. Jin merasa tertekan oleh jumlah uang yang ditawarkan dan meninggalkan Terry. Saat Jin kembali ke rumah, dia mengetahui bahwa ibunya telah memutuskan untuk menyerahkan toko dan rumah kepada Yao. Jun pergi menemui Yao dan menuduhnya sebagai
sebagai penipu dan pencuri yang telah menipu ayah Jin. Yao marah dan terkejut karena dia selalu menganggap integritas dan keterampilan sebagai bagian dari identitasnya. Jun memberikan tenggat waktu yang lebih singkat, yaitu 3 hari, untuk membayar utang alih-alih sebulan seperti yang diusulkan sebelumnya. Jun kembali dengan frustrasi dan menemukan Jin. Jin memutuskan untuk menerima tawaran Terry setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, tetapi dia memberitahu Jun bahwa dia akan pergi ke Australia untuk bekerja di sebuah peternakan. Jun menolak ide tersebut dan menawarkan untuk pergi sendiri. Jin meyakinkannya untuk tetap di sini dan melindungi ibunya dari Yao dan gengnya. Jin kemudian menghubungi Terry dan bertemu dengannya keesokan harinya. Terry telah menyiapkan kontrak rahasia yang harus ditandatangani Jin agar dia bisa menggantikan Lin selama 1 tahun. Jin meminta Terry untuk menjelaskan semua detail dan memastikan bahwa Terry tidak terlibat dalam kematian Lin. Setelah Terry meyakinkannya bahwa dia tidak terlibat, Jin setuju dengan tawaran tersebut. Dia meminta Terry untuk memberinya $2 juta dengan cepat dan juga meminta agar Jun dan Lee diikut sertakan dalam kesepakatan. Jin dan Jun memulai persiapan untuk melaksanakan rencana mereka, dengan Terry memberikan tenggat waktu 3 hari untuk memulai pelaksanaan rencana tersebut. Jin kembali ke rumah dan memberitahu keluarganya tentang rencananya untuk pergi ke Australia. Dia menjelaskan bahwa dia telah menyetujui tawaran Terry setelah mempertimbangkan kondisinya dan bahwa dia akan pergi selama 1 tahun. Jin juga meminta ayahnya untuk berjanji tidak akan berjudi lagi. Keesokan harinya, Terry mentransfer uang yang telah disepakati kepada Jin. Terry kemudian menghubungi Dr. Mo untuk menyiapkan tempat di luar rumah sakit untuk melanjutkan proses perawatan dan operasi. Dr. Mo menolak dan mengatakan bahwa Lin harus tetap di rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Terry ingin melihat Lin, tetapi Dr. Mo menolak dan memastikan bahwa Lin dalam kondisi membaik. Jin mulai mempersiapkan perjalanan ke Australia dan memberikan sebuah kenang-kenangan kepada Jun untuk diingat ketika dia merindukannya. Ketika Jin mengetahui bahwa Jun tampaknya tidak terlalu peduli, dia merasa sedih. Jun berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia pasti akan memikirkan Jin. Mereka pergi ke toko mainan, dan Jin meminta Jun untuk mengambilkan mainan, tetapi Jun tidak berhasil. Jin terlihat sedih dengan mainan yang dia lihat, dan Jun menyadari perasaan Jin. Setelah itu, Jin menerima uang yang ditransfer Terry dan membeli 2 patung mainan yang serupa. Dia kembali ke rumah dan memberikan uang tersebut kepada ibunya, yang merasa cemas, tetapi Jin menenangkannya. Shou datang dan bertanya tentang Jun. Ketika Jin memperkenalkan Jun sebagai tunangannya, Shou merasa cemburu dan marah. Keesokan harinya, Jun membawa Jin dan Lee ke taman hiburan. Lee meminta Jun untuk menjadi kekasih Jin hanya untuk hari itu, dan Jun setuju. Mereka menghabiskan hari dengan bersenang-senang, dan meskipun Jin bahagia, dia merasa sedikit kecewa di akhir hari karena dia masih merindukan perasaan yang lebih mendalam dari Jun. Jin merasa sedih dan khawatir karena takut Jun akan melupakan dirinya saat dia kembali. Selama mereka berusaha membuat Jin bahagia, masing-masing dari mereka berteriak dengan suara keras dan mengirimkan pesan untuknya. Jun memberitahu Jin bahwa dia akan menunggunya dan akan membawakan makanan kesukaannya, kue beras, ketika dia kembali. Terry memberitahu orang tua Jin tentang rencananya dan mereka setuju dengan keputusan Terry. Keesokan harinya, Jun mengantar Jin ke bandara. Di perjalanan, Jin meminta Jun untuk tidak melupakan dirinya dan memukulnya dengan lembut, menyadari bahwa dia tidak akan bisa memukulnya lagi selama 1 tahun. Jin juga bertanya apakah Jun akan mencintai orang lain, dan Jun menjawab bahwa tidak ada yang istimewa seperti dirinya. Jin memberikan patung mainan yang dia inginkan kepada Jun sebagai kenang-kenangan, dan Jun merasa terkejut ketika Jin mencium pipinya. Terry yang sedang melihat kejadian tersebut melihat Jin memberikan kenang-kenangan dan mengetahui bahwa Jin menyimpan patung mainan itu. Jin kemudian meninggalkan bandara dan mencoba untuk tidak menoleh ke belakang meskipun Jun memanggilnya, dia tetap terus berjalan tanpa menjawab. Asisten Terry kemudian mengambil Jin dan membawanya. Jun merasa menyesal telah membiarkannya pergi dan berniat untuk menjemputnya kembali, tetapi dia hanya membaca berita dan menemukan bahwa Jin sudah berada di mobil Terry. Mereka sampai di bandara, tetapi Jun tidak menemukan Jin. Terry membawa Jin dan langsung menuju Dr. Mo. Jin merasa cemas, tetapi Dr. Mo menenangkan Jin. Keesokan harinya, Shou mencoba mendekati Jun, yang masih kesal karena Jin pergi. Shou mendorong Jun ke kolam renang, dan Jun melemparnya ke dalam kolam. Sebulan berlalu, Jin telah menjalani operasi dan menghubungi Xie untuk menanyakan kabar keluarganya. Setelah membuka perban, hasil operasi menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, sehingga Terry merasa Jin benar-benar mirip dengan Lin. Namun, ketika Jin mulai berbicara, Terry menyadari bahwa meskipun wajahnya mirip Lin, suaranya masih berbeda. Terry mulai melatih Jin agar dia dapat berbicara dan bertindak seperti Lin. Jin kini memegang patung mainan yang mengingatkannya pada Lin, dan Terry membiasakannya untuk menganggap tempat tersebut sebagai rumahnya, bukan hanya milik Terry. Terry kemudian
kemudian pergi ke perusahaan dan terlibat dalam persaingan sengit dengan sepupunya, Shin, untuk posisi direktur. Shin sedang menunggu kesempatan untuk menjatuhkan Terry dan menanyakan tentang ketidakhadiran Lin yang dijelaskan Terry sebagai masalah kesehatan dan akan kembali pada hari Senin. Jin merasa rindu pada Jun dan bertanya-tanya apakah dia masih memikirkan dirinya. Keesokan harinya, Terry membawa Jin untuk bertemu dengan orang tua dan keluarga Terry. Jin merasa cemas, tetapi ketika keluarga Terry melihatnya, mereka awalnya menganggapnya sebagai Lin. Setelah Terry mengklarifikasi bahwa Jin adalah Jin, mereka masih merasa terkejut dan tidak percaya. Jun merasa kekurangan tanpa kehadiran Jin dan merasa tertekan. Shou mencoba mendekati Jun, tetapi Jun menolaknya. Setelah pertemuan dengan keluarga Terry, Jin pergi ke toko bunga Xie dan meminta Terry untuk menurunkannya agar dia bisa membeli bunga. Selama percakapan dengan Xie, Jin merasa seperti berbicara dengan temannya dan ibunya. Kemudian, ibu Jin menelepon Xie untuk mendengarkan percakapan dan menginformasikan bahwa ibu Jin telah mengalami cedera pada kakinya. Terry membawa Jin kembali ke rumah dan ketika mereka sampai, Jin meminta Terry untuk mengunjungi ibunya. Terry awalnya menolak tetapi akhirnya setuju untuk menemani Jin agar situasi tidak menjadi lebih buruk. Dia meminta Jin untuk tidak menunjukkan emosi, tetapi saat Jin melihat ibunya, dia sangat ingin mendekatinya. Jin merasa sangat ingin mendekati ibunya, tetapi Terry menahannya dengan memegang lengannya. Meskipun ibunya mulai merasa ada yang aneh dengan Jin, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu mustahil dan terus bersikap normal. Sementara itu, ayah Jin bermain dengan teman-temannya di depan toko, dan ibunya menegurnya karena perilakunya. Terry memberitahu Jin bahwa dia telah setuju untuk membantunya agar dapat melunasi utang ayahnya. Lee dan Jun datang, dan Jun ingin menyerang Terry, tetapi Lee menghalanginya. Jun berpikir tentang janjinya kepada Jin untuk berubah dan menjauh dari masalah. Setelah itu, mereka berpisah, dan Jin memberitahu Terry bahwa dia mencintai Jun dan meminta Terry untuk mempekerjakan Jun atau Lee, tetapi Terry menolak. Keesokan harinya, Terry membawa Jin ke perusahaan. Ketika dia tahu bahwa Jin sekarang memegang tangannya, dia terkejut dengan cara Jin berinteraksi dengan karyawan dan mampu beradaptasi dengan baik. Namun, Jin menghadapi kesulitan dengan pekerjaan yang tertunda karena dia tidak tahu banyak tentang itu. Kembalinya Jin ke pekerjaan mengejutkan Shin, yang segera menyampaikan informasi kepada Biao mengenai tanah yang perusahaan ingin beli. Terry, sebagai penghargaan, mengundang Jin makan malam. Jin sangat bahagia dan memegang tangan Terry saat mereka berjalan di jalanan, yang membuat Terry merasa aneh. Saat dia sedang berdiri di luar, Jin menyadari bahwa dia harus meminta maaf dan melepaskan tangannya. Beberapa pria dari Biao mencoba menyerang Terry, dan Jun bersama Lee melihat kejadian tersebut. Mereka segera pergi untuk membela Terry. Selama pertarungan, seseorang memukul Terry di kepala, dan Jun berdiri di depannya untuk melindungi Terry, menerima pukulan yang membuatnya kehilangan kesadaran. Setelah perkelahian berakhir, Jun dalam keadaan kritis. Jun, setelah sadar, menolak pergi ke rumah sakit dan memilih untuk pergi ke apotek untuk merawat luka kepalanya. Lee, yang membantunya, mengikat kepalanya, namun Jun merasa tidak nyaman dengan perban tersebut. Tanpa sengaja, Jin marah pada Lee dan memukulnya. Ketika mereka kembali ke rumah, Jin merasa khawatir tentang keadaan Jun, dan pada hari berikutnya, Terry membawanya untuk mengunjungi Jun di rumah sakit. Terry menawarkan Jun pekerjaan sebagai sopir pribadi untuk Jin, yang disetujui oleh Jun. Jin senang karena dia bisa melihat Jun setiap hari. Terry meminta Jin untuk berhati-hati agar tidak terdeteksi dan memulai pekerjaan baru keesokan harinya. Jin segera menyadari bahwa dunia kerja penuh dengan kebohongan dan kemunafikan, dan banyak karyawan yang membuatnya terlibat dalam masalah. Dia sangat marah dengan salah satu karyawan yang menipunya, tetapi asisten Terry menghentikannya. Terry menjelaskan bahwa kehidupan di tempat kerja tidak seperti yang dia bayangkan, dan setiap orang saling menjatuhkan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Jin merasa terkejut dan berjalan sendiri untuk merenung. Jun melihat Jin dan memberinya minuman, menenangkan Jin yang khawatir. Jin bertanya apakah Jun merasa puas dengan pekerjaannya, dan Jun memastikan bahwa dia bahagia. Setelah itu, Jin keluar bersama Terry, yang memberitahunya bahwa Shin telah mengundang mereka untuk makan malam. Jin merasa cemas karena dia tahu bahwa Shin sangat membenci Terry. Shin mengundang mereka karena dia mendengar bahwa Lin sedang sakit parah dan ingin memeriksa hasil pemeriksaan kesehatan. Shin meminta Jin untuk minum karena dia tahu bahwa pasien biasanya tidak diperbolehkan minum alkohol. Jin mulai minum hingga Shin kehilangan kesadaran. Terry membawa Jin pulang ke rumah, dan Jin merasa bersalah dan bingung dengan keadaan tersebut. Setelah Jin merasa sangat tertekan, dia berterima kasih kepada Terry karena telah menyelamatkannya dan berbicara hingga dia kehilangan kesadaran. Terry membawanya ke kamarnya, di mana dia terus mengoceh nama Jun dalam keadaan tidak sadar. Terry meninggalkannya, pergi untuk mandi, dan saat itu mau menghubunginya, memberitahunya bahwa Lin dalam kondisi kritis di rumah sakit. Terry segera pergi ke rumah sakit dan terlibat perdebatan dengan Mo saat mengetahui bahwa Lin berada di ambang kematian. Terry merasa sangat menyesal karena dia berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Lin, tetapi Mo memberitahunya bahwa Lin baru saja sadar dari koma. Ketika Terry masuk ke kamar Lin, dia merasa hancur
hancur dan Lin meminta untuk dipeluk. Lin mulai bercerita tentang mimpi-mimpinya, di mana mereka bepergian bersama ke banyak tempat. Dia mengatakan bahwa dia merasa lelah dan ingin beristirahat sambil meminta Terry untuk membangunkannya saat ayahnya datang. Namun, Lin meninggal dalam pelukan Terry. Terry merasa seperti kejadian-kejadian ini terjadi terlalu cepat untuk dipahami dan sangat tertekan. Dia meninggalkan rumah sakit dengan bingung dan marah, serta memukul Mo sebelum pergi. Sementara itu, Jin terbangun dan melihat Terry yang sedang mabuk. Dia mengira Jin adalah Lin dan mencoba untuk menciumnya, tetapi Jin menolaknya. Terry kemudian mengurung dirinya di kamarnya dan terus menangis, sementara Jin mengetuk pintu dan memintanya untuk membuka, tetapi Terry menolak. Jin kemudian pergi bekerja sendirian, tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Terry. Asisten Terry kemudian bertanya tentang keadaannya, dan Jin menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Ayah Lin datang untuk wawancara, dan setelah wawancara selesai, asisten Terry meminta Jin untuk menggantikan Terry dalam rapat dewan direksi. Jin merasa cemas, tetapi melanjutkan. Dalam rapat, Ibu Sin mengusulkan agar putranya diangkat sebagai manajer karena Terry dianggap tidak fokus dan tidak tersedia untuk pekerjaan tersebut. Dia juga menyebutkan bahwa Terry gagal dalam negosiasi tanah yang ingin dibeli perusahaan. Terry tiba-tiba datang dan meminta perpanjangan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut sambil memberitahu mereka bahwa jika gagal, dia akan mengundurkan diri dari posisinya. Setelah rapat, Ayah Lin merasa bahwa perilaku Terry sangat aneh dan tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Hari ini Jin pergi ke Terry dengan penuh kekhawatiran. Terry menenangkannya dan memberinya izin untuk keluar bersama Lee dan Jun untuk berbelanja. Jin sangat senang dan memeluk Terry. Terry memutuskan untuk memberi Jin 1 hari penuh untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian memutuskan untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Jin pergi berbelanja bersama Jun dan membeli barang-barang yang tampaknya biasa saja, berbeda dari barang-barang mahal yang biasanya dibeli orang kaya. Jun melihat Jin berlari menuju toko boneka, dan ia mengingat Jin sebelumnya, yang tampaknya mirip dengan Jin yang ada sekarang. Setelah berbelanja, Jun mengajak Jin pulang untuk makan malam bersama keluarganya. Jin memberikan barang-barang yang dibelinya kepada ibunya, yang merasakan perasaan aneh dan keliru karena menganggap Jin kangen dengan makanan ibunya. Ketika menyadari bahwa ibunya mengira ucapannya mirip dengan Jin, Jin cepat-cepat mengubah topik pembicaraan. Mau berbicara dengan Terry dan memberitahunya bahwa dia sudah tahu sejak awal bahwa Lin akan sulit untuk bertahan hidup dan telah menyembunyikannya darinya agar Terry bisa menghadapi kenyataan. Terry merasa semakin tertekan dan memutuskan untuk mengungkapkan semua kebenaran kepada semua orang. Jin berjalan-jalan dengan Jun dan mereka berbicara tentang Jin. Jin mengetahui dari percakapan tersebut bahwa Jun masih mencintainya dan belum melepas barang-barang yang diberikan Jin sebelum pergi. Jin sangat ingin mengungkapkan kebenaran kepada Jun dan memberitahu bahwa dia adalah Jin yang sebenarnya. Setelah kembali ke rumah, Jin merasa bahagia dan berbicara dengan Terry tentang apa yang terjadi. Terry memberitahunya bahwa misinya telah selesai dan meminta Jin untuk kembali ke kehidupan lamanya. Terry juga memberitahu Jin bahwa Lin telah meninggal. Jin sangat terkejut dan bingung harus berbuat apa. Dia duduk di tempatnya hingga tertidur di sofa. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Terry telah menyiapkan sarapan untuknya dan meminta Jin untuk makan dan mempersiapkan barang-barangnya untuk pergi. Jin memperhatikan bahwa Terry tampak frustrasi dan menolak untuk pergi karena khawatir Terry mungkin melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Jin memberitahu Terry bahwa jika dia memutuskan untuk membatalkan kontrak, dia akan mendukung keputusannya. Jin mengancam untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Terry. Ketika Terry bertanya mengapa Jin sangat bersikeras, Jin menjelaskan bahwa dia merasa berhutang budi karena Terry telah mendukung keluarganya dan tidak akan meninggalkannya sampai Terry bisa bangkit kembali dan mengatasi semua yang terjadi. Keesokan harinya, Jin pergi ke kantor dan berusaha memahami desain-desain yang harus dia periksa. Dia mendekati Terry dan meminta agar dia mengajarinya, dan Terry akhirnya setuju setelah Jin terus mengikuti kemanapun dia pergi. Sekretaris memperhatikan bahwa Jin mengenakan gelang yang mirip dengan gelang yang dimiliki oleh Jun. Ketika dia bertanya dari mana Jin mendapatkan gelang tersebut, Jin menjelaskan bahwa itu adalah ide dari manajer yang memberikannya. Ini membuat sekretaris berpikir bahwa ada hubungan rahasia antara manajer dan Jun mulai menilai perilaku manajer dengan curiga. Jun menemukan foto Jin yang dipajang dan menyadari bahwa itu adalah foto kekasihnya. Dia melihat bahwa reaksi manajer terhadap foto tersebut sama dengan reaksi Jin, yang membuat Jun semakin yakin bahwa Jin adalah Lin. Dia kemudian mencoba menghubungi Jin dan meminta Jin untuk mengirimkan foto atau menghubunginya, tetapi Jin menolak. Jun menyadari bahwa Jin tidak memiliki telepon, yang membuatnya semakin curiga bahwa Jin adalah manajer Lin. Jin menemani Terry dan melihatnya dalam keadaan sedih hingga Terry jatuh ke dalam kolam renang. Jin segera mengeluarkannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Terry membunuh dirinya sendiri. Terry hanya tertawa dan menyebut Jin bodoh. Sementara itu, Jun mulai menyusun potongan-potongan kejadian dan menyadari bahwa Lin benar-benar Jin. Dia juga mengetahui bahwa Jin mengambil uang yang diberikan Terry untuk membeli barang dan menyimpannya. Jin tetap berada di samping Terry dan mengetahui bahwa Terry
Terry benar-benar mempertimbangkan untuk bunuh diri. Jin bertekad untuk tidak membiarkan Terry menyerah dan tetap di sampingnya hingga sisa waktu 1 tahun. Terry teringat pada momen-momen terakhir Lin dan menangis. Dia melihat foto-foto mereka bersama dan mulai menceritakan kenangan mereka. Terry mulai bercerita tentang rincian kisah cintanya dan Lin, yang merupakan kali pertama dia berbagi sesuatu yang begitu pribadi. Jin memperhatikan bahwa cara dia melihat segala sesuatu mirip dengan cara Lin, terutama ketika dia memandang sisi sedih dengan penuh optimisme. Terry merasa ingin menyentuh rambut Jin, tetapi kemudian menarik tangannya kembali. Ketika Jin mengantar Terry pulang, Terry memperhatikan pandangan Terry terhadap Jin dan menyadari bahwa gelang Jin mirip dengan gelang yang dimiliki Jun. Ketika mereka sampai di perusahaan, Terry meminta Jin untuk melepas gelang tersebut, tetapi Jin menolak dan mengatakan dia tidak ingin ada orang yang memperhatikan gelang itu. Jin kemudian pergi menemui Jun, memberikan minumannya, dan berbicara dengannya. Ketika dia pergi, Jun memanggilnya dengan nama, butiran nasi, nama yang dia panggil Jin. Jin berhenti sejenak dan sebelum Jun bisa berbicara, Jin memberitahunya bahwa dia sebenarnya sangat ingin butiran nasi dan bertanya apakah dia tahu toko yang menjualnya. Jun menjawab bahwa dia akan membawakan butiran nasi keesokan harinya dan rasanya akan menggembirakannya. Malam itu, perusahaan mengadakan pesta tahun baru dan semua karyawan hadir. Ki mencoba mengungkap bahwa Jin bukanlah Lin dengan memintanya untuk bermain piano. Terry segera campur tangan dan menyelamatkan Jin dari situasi tersebut. Setelah pesta, Jun mengantar Jin dan Terry pulang, merasa cemburu setiap kali Terry mendekati Jin. Jun semakin yakin bahwa Jin adalah Lin dan merasa sakit hati melihat Jin berinteraksi dengan Terry. Jin meninggalkan teleponnya di mobil, dan Jun mengikuti mereka untuk mengembalikannya. Dia melihat Jin bercanda dengan Terry dan meletakkan tangannya di bahu Terry. Jun merasa sakit hati karena dia berpikir Jin mungkin mencintai Terry. Tanpa berbicara lebih lanjut, Jun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Jin berbicara kepada Terry tentang kecemasannya setelah meninggalkan Jun dan menyebutkan bahwa dia yakin Jun mencintainya. Ketika mereka sampai di perusahaan, Jun meminta berbicara dengan Terry secara pribadi. Dalam pertemuan tersebut, Jun memberitahu Terry bahwa dia akan melunasi semua utangnya dan kemudian meninggalkan pekerjaan. Terry menuduh Jun melakukannya karena takut kehilangan Jin, tetapi Jun menjelaskan bahwa Jin sendiri yang memilih untuk melakukan semua ini dari awal. Jun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan pergi. Terry memberitahu Jin tentang keputusan Jun dan Jin segera pergi menemui Jun. Mereka berbicara dan Jun memeluknya dengan penuh perasaan. Jun meminta Jin untuk meninggalkan Terry, tetapi Jin menolak karena dia berjanji akan menyelesaikan kontraknya. Jun khawatir Jin mungkin akan jatuh cinta pada Terry seiring waktu, tetapi Jin meyakinkannya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Jun akhirnya mencium Jin dan kemudian pergi. Jin kembali ke Terry dan meyakinkannya bahwa Jun tidak akan mengetahui apapun tentang situasi mereka. Kemudian, asisten Terry memberitahu bahwa pemilik tanah yang ingin dibeli perusahaan memutuskan untuk mengadakan lelang. Jun pergi menemui Biao dan menawarkan bantuan untuk membeli tanah tersebut untuk perusahaan Terry. Jun berencana untuk memenangkan lelang dan membeli tanah itu untuk perusahaan Terry. Jun berhasil memenangkan lelang untuk tanah yang diinginkan perusahaan Terry. Jin merasa khawatir bahwa Terry mungkin akan menghubungkannya dengan masalah ini dan merasa tertekan karena Terry yang tampaknya semakin mendominasi hidupnya. Sementara itu, Terry merasa bersalah karena semakin sering memikirkan Jin dibandingkan dengan Lin. Pada hari lelang, Terry berhasil menang pada tahap akhir, tetapi Jun tiba-tiba muncul dan membuat keributan. Jun menuntut agar Terry tidak menarik diri dari lelang dan mengancam akan mempublikasikan masalah tersebut. Dalam situasi genting ini, Terry memutuskan untuk mundur, dan akhirnya Jin yang memenangkan lelang tersebut. Jin merasa takut bahwa Terry mungkin mulai memiliki perasaan terhadapnya. Terry tidak tahu bagaimana harus bertindak, terutama karena dia telah berjanji kepada Dewan Direksi bahwa dia akan mengundurkan diri jika tidak berhasil mendapatkan tanah tersebut. Dia memutuskan untuk melakukan negosiasi terakhir dengan Biao dan membawa Jin bersamanya. Di sisi lain, Jun dan Shou ikut serta dalam pertemuan tersebut. Jun merasa cemburu melihat Jin bersama Terry. Jun menolak untuk bekerja sama dengan Terry atau menjual tanah itu kepada Terry, dan ia memberikan Terry 2 juta sebagai tawaran untuk mengakhiri kontrak dengan Jin. Jin menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap bekerja dengan Terry. Setelah kembali ke rumah, Terry memutuskan untuk mengundang Jin makan malam di restoran yang dia sukai. Jun melihat mereka keluar bersama dan juga melihat Lin dan Shou yang akan berbicara dengan mereka. Jun merasa frustrasi dan bingung dengan situasi ini. Setelah makan malam dengan Jin, Terry merasa waktu mereka bersama sangat berarti. Ia meminta Jin untuk kembali ke rumahnya, memberitahu bahwa perjanjian mereka sudah berakhir. Jin menolak untuk menerima keputusan tersebut, namun Terry memaksa dengan memberikan uang dari Jun sebagai kompensasi. Jin merasa cemas tentang Terry tetapi akhirnya pergi setelah menerima uang tersebut. Tak lama setelah itu, Terry menerima kabar buruk bahwa ayah Lee sakit dan dirawat di rumah sakit. Terry segera pergi ke rumah sakit tetapi saat ia sampai di sana, ia tidak bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Jin menemukan Jun duduk sendirian dan mendekatinya, menyerahkan uang dan menolak untuk meninggalkan Terry karena dia merasa Terry membutuhkan
dukungannya. Jun merasa kesal dan menuduh Jin egois. Mereka berdua bertengkar, dan Jin mendapatkan panggilan yang menginformasikan bahwa ayah Lee dalam keadaan kritis. Jin segera pergi ke rumah sakit dan tiba saat Terry hampir mengungkapkan kebenaran. Melihat Jin, Terry menjadi diam dan bingung. Setelah mereka keluar dari rumah sakit, Terry menyalahkan Jin karena mengganggu suasana hati dan meminta Jin untuk meninggalkannya. Jin menolak, merasa bahwa Terry tidak seharusnya menghadapi semua ini sendirian. Terry memeluk Jin dan meminta maaf karena telah menyebabkan hidupnya menjadi seperti ini. Sementara mereka berbicara, Kie yang mendengar perbincangan mereka menyadari bahwa Lin sudah meninggal, tetapi memutuskan untuk tetap diam demi kesehatan ayahnya. Dokter memperingatkan Terry tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari tekanan emosional. Ibu Jin merasakan bahwa Jun tidak berubah dan bertanya padanya mengenai alasan di balik keputusannya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jun menghindari pertanyaan dan tidak memberikan penjelasan yang jelas. Jin kemudian menghubungi Jun dan mereka bertemu. Jun meminta maaf atas kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, dan Jin mulai memahami lebih dalam tentang perasaannya dan situasi yang sedang terjadi. Jin merasa khawatir tentang kemungkinan perasaannya untuk Terry dan memastikan kepada Jun bahwa hal tersebut mustahil karena dia mencintai Jun. Namun, dia merasa tidak bisa meninggalkan Terry saat ini karena Terry membutuhkan dukungannya. Jin meyakinkan Jun untuk menyelesaikan kontraknya dengan Terry, yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan Biao. Jin kemudian berbicara dengan Terry, menjelaskan situasinya dengan Jun dan meyakinkannya untuk tetap bersama Terry sampai kontraknya selesai. Terry mengonfirmasi bahwa dia tidak mencintai siapapun selain Lin dan saat ini hanya fokus pada keadaan ayahnya. Namun, masalah muncul di tempat kerja dan Terry pergi untuk menyelesaikannya, sementara Jin berada di sampingnya. Jin menyadari bahwa Sin mengawasi dari mobilnya dan mengetahui bahwa Sin adalah otak di balik masalah tersebut. Ketika mereka kembali, Jin merasa cemas namun Terry tetap tenang dan menghadapinya dengan kepala dingin. Terry mulai menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli pada Jin dan mereka menghabiskan waktu bersama. Jin menerima pesan dari Jun yang memberitahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Jin meminta izin kepada Terry untuk merayakannya bersama keluarganya, dan Terry setuju. Dalam perjalanan, mereka membeli hadiah untuk ibunya. Ketika Jin mencoba memberikan hadiah tersebut kepada ibunya awalnya menolak. Namun, Jin memaksa untuk memakaikannya dan saat ibu Jin menyentuh tangannya, ia menyadari bahwa Jin adalah Gen. Ibu Jin mulai mengingat semua kejadian yang telah terjadi dan akhirnya mengonfirmasi bahwa Jin adalah anaknya. Ibu Jin bertanya kepada Jin apakah dia benar-benar Jin, dan Jin tidak bisa menjawabnya, hanya bisa menangis. Setelah momen emosional itu, ibu Jin memukulnya dengan lembut dan kemudian memeluknya, merasakan campuran antara kemarahan dan kasih sayang. Jun juga berada di sana, dan momen itu menguatkan hubungan mereka serta mengklarifikasi beberapa hal yang selama ini mengganggu mereka. Terry menunggu Jin dan mereka berdiskusi tentang situasi terakhir. Terry meminta Jin untuk pergi karena dia akan menghabiskan malam bersama ibunya. Mereka sepakat untuk menjaga rahasia tentang apa yang terjadi. Ibu Jin meminta Jin untuk mengakhiri kontraknya dan tinggal bersama mereka, namun Jin menolak karena dia merasa Terry masih membutuhkan dukungannya. Jin kembali ke rumah dan berpikir tentang Terry, merasa tidak bisa membayangkan hidup tanpa kehadirannya. Dia merasakan ada penghalang antara mereka, yaitu cinta Jin untuk Jun. Terry merasa bingung bagaimana menghadapi Lin karena sikapnya yang aneh dan tidak bisa memutuskan bagaimana harus bersikap. Sementara itu, ayah Jin merencanakan agar Jin menikah dengan Terry karena dia kaya, dan juga ingin Jun menikahi Shou karena status sosialnya. Namun, Jin menolak rencana ini karena dia ingin Jun dan Terry menikahi orang yang mereka cintai. Jun membawa Jin untuk mengantarnya ke Terry, dan Jin merasa senang karena berada di samping Jun dan merasa bahwa keluarganya sudah mengetahui kebenaran. Ketika dia tiba di tempat Terry, Terry sangat senang melihatnya karena dia tidak mengharapkan Jin kembali. Jun memutuskan untuk membeli truk besar dengan uangnya dan menggunakannya untuk bisnisnya sendiri. Jin dan Terry memutuskan untuk berpose dalam pakaian pernikahan karena ayah Lin ingin memastikan mereka benar-benar akan menikah. Namun, saat Terry memegang tangan Jin, dia menarik tangannya dan duduk sendirian. Ketika Terry mendekatinya untuk berbicara, Jin mengungkapkan bahwa dia merasa kecewa karena tidak pernah membayangkan seseorang akan meragukan hubungan mereka seperti ini. Dia merasa bahwa pernikahan mereka dipaksa oleh situasi dan bukan karena cinta yang sebenarnya. Terry memegang tangan Jin dalam gaun pengantin, membuat Jun merasa tidak nyaman. Jun meminta Terry untuk membatalkan acara tersebut, namun Jin menolak. Mereka mulai sesi pemotretan, dan asisten Terry yakin Terry masih mencintai Jin. Ketika Jun tiba saat pemotretan, Terry menarik Jin ke arahnya, sementara Jun hanya berdiri di tempat. Jin ingin pergi ke Jun untuk menjelaskan situasinya, tetapi Terry mencegahnya. Setelah pemotretan selesai, Jin memutuskan untuk menemui Jun, dan Terry mengikutinya. Jun pulang ke rumah dan menemukan Shou menunggunya. Shou terus mendesaknya hingga Jun setuju untuk makan kue yang dibawanya. Shou memeluk Jun, dan Jin yang tiba kemudian melihat mereka bersama. Jin merasa terkejut dan kecewa, berharap apa yang dilihatnya tidak benar. Keesokan harinya, Jin memberitahu Terry bahwa
bahwa dia akan pergi menemui Jun untuk menjelaskan semuanya dan menanyakan hubungan Jun dengan Shou. Terry berharap bisa mencegahnya, tetapi dia tidak bisa. Jin pergi menemui Jun. Awalnya Jun menolak untuk berbicara dengannya, tetapi setelah mengetahui bahwa foto-foto itu hanya untuk kepentingan ayah Lin, dia memaafkannya. Ketika Jin menanyakan hubungan Jun dengan Shou, Jun mengungkapkan bahwa dia sebenarnya yang dituduh, bukan Shou. Jin merasa ditolak dan disakiti. Sementara itu, Shou mencari Jun di toko, tetapi tidak menemukannya. Shou akhirnya mengaku kepada ibu Jin bahwa dia mencintai Jun. Lin dan Shou sedang berbicara, dan ketika Shou mengungkapkan perasaannya, Lin hampir memukulnya, tetapi Shou menahan pukulan tersebut, menerima semua kemarahan Lin. Jun kemudian bertemu dengan Terry dan memperingatkannya untuk tidak bermain-main dengan Jin. Pertemuan mereka berubah menjadi konfrontasi sengit di mana mereka saling menantang satu sama lain, mencerminkan ketegangan yang ada di antara mereka. Setiap orang merasa yakin di dalam hati mereka bahwa orang lain mencintai Jin, terutama setelah Jun yakin dengan perasaan Terry dari tatapannya saat mereka berfoto bersama. Terry menuduh Jun takut kehilangan Jin karena tahu bahwa Jin pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik darinya karena dia merasa tidak memiliki apa-apa untuk membuat Jin tetap bersamanya. Jun kembali ke rumah dan mengetahui bahwa Shou telah menghubunginya dan menanyakan tentang keberadaannya. Jun memutuskan untuk bertemu Shou dan meminta Shou menjauh darinya, menjelaskan bahwa dia tidak bisa mencintai Shou karena dia masih mencintai Jin. Jun menunggu Jin pulang dari kerja dan memutuskan untuk bertemu dengannya. Jin merasa senang berada bersama Terry dan mengetahui bahwa Terry merasa menyesal telah meninggalkannya sebelumnya. Dia menikmati waktu mereka bersama dan merasa bahagia ketika membaca kata-kata Terry tentang dirinya selama ketidakhadirannya yang membuatnya memeluk Terry. Saat hujan turun, mereka berdua duduk bersama di mobil. Terry menunggu Jin kembali dan meminta Jin untuk menemaninya dalam perjalanan bisnis sebagai alasan untuk menjauhkannya dari Jun. Mereka menginap di kamar hotel yang sama dan Jin merasa cemas. Terry mencoba menenangkan Jin dan masuk ke kamar mandi untuk mandi. Ada kecelakaan kecil di kamar mandi ketika Jin mencoba membantunya dan tergelincir, jatuh ke atas Terry. Setelah kejadian itu, Jin merasa malu dan segera meninggalkan kamar. Saat mereka keluar untuk makan malam, Jin merasa canggung dan berpura-pura masuk ke kamar mandi, meninggalkan teleponnya di meja. Jun menelepon Jin dan Terry menjawab panggilan tersebut. Jun mengetahui bahwa mereka sedang dalam perjalanan bisnis dan bahwa Jin tidak bisa menjawab teleponnya. Jun merasa terganggu dan cemas, dan Lee merasa bingung tentang situasi ini. Jun memutuskan untuk pergi menemui Jin dan Terry setelah mengetahui keberadaan mereka. Sementara Jin bersama Terry, dia mengucapkan terima kasih kepada Jin atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Jin menawarkan untuk tetap menjadi teman setelah perjanjian mereka berakhir. Terry kemudian bertanya jika Jin bersedia tetap bersamanya selamanya. Jin merasa tegang, hingga secara tidak sengaja menjatuhkan pisau makanannya. Terry menyentuh tangan Jin saat memberinya kembali pisau tersebut. Pada saat itu, Jun, Lee, dan Shou tiba. Terry merasa terancam dan enggan membiarkan Jin pergi dengan mereka, mengkhawatirkan kemungkinan orang lain mengetahui kebenaran. Namun, saat Jin tetap bersikeras untuk pergi bersama mereka, Terry akhirnya menyerah. Jun sengaja mencoba memprovokasi Terry dan mengatakan bahwa Terry takut orang lain mengetahui kebenaran. Jun mengambil telepon Jin dan pergi. Sementara itu, ayah Jin terbangun dari mimpi buruknya. Dalam mimpinya, Lin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menikah dengan Terry dan tidak akan bisa merawatnya lagi. Mimpinya membuatnya terjaga dengan ketakutan. Keesokan harinya, Jin dan Terry mengunjungi rumah sakit dan memberikan foto-foto pernikahan kepada ayah Jin. Ketika Terry menjelaskan arti dari mimpinya, mereka semua bingung dan tidak tahu harus mengatakan apa. Dokter memberitahukan bahwa ayah Jin dapat meninggalkan rumah sakit karena kondisinya sudah membaik. Namun, Bayo memaksa ayah Jin untuk berjudi lagi, kali ini dengan taruhan $5 juta. Mereka sengaja membuatnya kalah untuk memberi tekanan pada Jun agar bekerja sama dengan Bayo. Jun akhirnya setuju untuk bekerja dengan Bayo, tetapi hanya dalam bisnis yang sah. Jun juga menuntut agar Bayo menutup kasino tempat ibunya Jin sering berjudi. Situasi semakin memanas saat Jun berusaha menegakkan syaratnya dan menegosiasikan kontrak dengan Bayo yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Jun akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Bayo dengan syarat bahwa Bayo tidak akan menekan Jun untuk menikahi putrinya. Bayo menyetujui semua syarat tersebut, dan Jun sepakat untuk mengorbankan diri demi mencegah Jin terjerumus kembali ke dalam utang ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Bayo merayakan pembukaan perusahaannya yang baru dan menyerahkan kepemimpinan pasar kepada ibu Jin. Dalam acara tersebut, Bayo mengumumkan bahwa Jun akan menjadi direktur umum perusahaan dan memberi nasihat keras kepada ayah Jin untuk berhenti berjudi karena perjudian dapat menghancurkan kehidupan. Nasihatnya sangat menyentuh banyak orang di pesta. Jun mulai menjalankan tugas barunya dengan serius, dan masalah pertama yang harus dihadapinya adalah negosiasi tentang tanah dengan Terry. Jun menolak tawaran awal Terry yang sebesar 8 miliar dan meminta 10 miliar. Terry menolak harga tersebut. Jin, yang kini berada di posisi tinggi di perusahaan, berusaha meyakinkan Jun untuk menerima tawaran Terry, tetapi Jun tetap pada pendiriannya dan meminta Jin untuk tidak
tidak campur tangan. Jin kemudian berbicara dengan Terry, yang tampak sangat kelelahan dan tidak peduli dengan hasil negosiasi, bahkan jika posisinya di perusahaan hilang. Terry mengungkapkan keinginannya untuk mengakui semua kesalahan kepada ayah Lin karena rasa bersalah terus menghantuinya. Keesokan harinya, Terry tampak sangat tertekan dan Jin mencoba untuk memberinya semangat agar tidak menyerah. Jin berusaha mendukung Terry, berharap dia akan menemukan jalan keluar dari situasi sulit ini. Terry memutuskan untuk pergi ke perusahaan Bayo dan bertemu dengan Jun. Mereka sepakat untuk bekerja sama dalam proyek tersebut. Sementara itu, Shu berusaha mendekati Jun di depan Jin, namun Jun menjauh dan tidak merespons pendekatan Shu. Keesokan harinya, Jun membawa Jin untuk melihat tanah yang menjadi sengketa antara kedua perusahaan. Selama kunjungan, ayah Lin melihat mereka bersama dan mendekati Jin. Jin dengan cepat menangani situasi tersebut, meyakinkan ayah Lin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, ayah Lin merasa ada yang tidak beres dan kemudian bertanya kepada Terry apakah ada masalah antara Terry dan tunangannya. Terry akhirnya mengakui semua yang terjadi kepada ayah Lin. Ayah Lin sangat terkejut dan marah, merasa bahwa Terry bertanggung jawab atas kematian Lin. Ia hampir memutuskan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Terry. Namun, setelah menerima hasil analisis dan röntgen dari dokter yang menunjukkan betapa beratnya kondisi Lin, ayah Lin memutuskan untuk membatalkan tuntutannya dan menerima kenyataan. Meskipun begitu, ia tetap meminta Terry untuk menghadapi semua tanggung jawab dan memberikan suntikan untuk Lin yang tidak pernah bisa dilakukan. Di rumah, Jin sedang menyiapkan makanan kesukaan Terry dan menunggu kedatangannya. Ketika Terry tiba, Jin merasakan ada perubahan dalam dirinya. Terry mengungkapkan bahwa ia telah mengakui kebenaran kepada ayah Lin dan meminta Jin untuk bersiap-siap agar ia bisa mengantarnya pulang. Jin khawatir tentang kondisi ayah Lin dan ingin pergi menemuinya, tetapi Terry menolak dan mengatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Jin akhirnya mempersiapkan koper dan Terry membawanya pergi. Ketika Jin menjauh dari Terry, ia menyadari bahwa Terry bersedia mengorbankan segalanya untuknya dan bahwa Terry mencintainya dengan sepenuh hati. Terry mengundang Jin untuk bertemu dan saat mereka bertemu, dia memeluknya dan mengaku bahwa dia mencintainya. Dia juga berterima kasih kepada Jin atas segala sesuatu yang telah dilakukannya untuknya, kemudian dia pergi. Jin sangat terkejut dan merasa kosong setelahnya. Dia hanya merasa nyaman saat ibunya memeluknya dan menangis, mengingat momen terakhir dengan Terry. Sementara itu, Jun merasakan bahwa Jin telah berubah dan mulai merasa cemas. Jin juga ingat bahwa dia meninggalkan boneka kesayangannya di rumah Terry. Terry yang terus memikirkan Jin akhirnya masuk ke kamar Jin dan menemukan boneka tersebut. Keesokan harinya, Jin memutuskan untuk pergi dan mengunjungi ayah Lin karena dia khawatir tentang kondisinya. Saat dia bertemu dengan ayah Lin, dia awalnya menolak untuk memaafkannya. Namun, setelah mengetahui bahwa Jin melakukan ini untuk membantu keluarganya, dia akhirnya memaafkannya. Jin kemudian membela Terry ketika ayah Lin menyalahkannya, menjelaskan bahwa Terry telah berusaha keras dan tidak bisa menerima kematian Lin dengan baik. Setelah itu, Terry menyerahkan pengunduran dirinya kepada ayah Lin, tetapi ayah Lin menolak dan memberinya cuti 2 bulan untuk memulihkan diri dari keadaan emosionalnya. Ayah Lin juga memutuskan untuk memaafkan Terry, memahami bahwa dia sangat mencintai Lin dan sedih karena kepergiannya. Kemudian, Terry mengunjungi keluarga Jin dan menawarkan untuk mengadopsi Jin. Dia memberi Jin waktu untuk berpikir dan juga menyatakan bahwa dia tidak keberatan jika Jin dan Terry menikah jika mereka saling mencintai. Jun dan keluarga Jin mendengarkan tawaran tersebut tetapi tidak memberikan komentar lebih lanjut. Keesokan harinya di kantor, Shu mengejek Jin karena mengetahui tentang tawaran Terry, menyebabkan ketegangan antara mereka. Setelah operasi plastik, Jun membawa Shu keluar dari kantornya dan Shu mengetahui bahwa karyawan di perusahaan sudah mengetahui bahwa adiknya adalah pengganti manajer. Shu sering merasa cemburu dan mengawasi Jin, serta seringkali terlibat pertengkaran dengan Jin. Kali ini, dia bahkan mengalahkan Jin karena kedekatannya dengan Terry. Sementara itu, ibunya Jin mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas tentang adopsi Jin. Jin menolak usulan tersebut, sementara ayahnya setuju. Ketika mereka bertanya kepada Jun mengenai pendapatnya, dia mengatakan bahwa itu adalah keputusan pribadi Jin. Jin merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi dalam hubungan mereka dan merasa bahwa Jun telah berubah akhir-akhir ini. Shu dan Jun kemudian bertanya kepada Jin tentang apa yang akan dia lakukan jika Terry mencintainya dan jika dia harus memilih antara Terry dan Jun. Jin tidak ingin membahas masalah ini dan merasa tertekan dengan pertanyaan tersebut. Keesokan harinya, Jin ingin berbicara dengan Terry untuk memastikan kabar baiknya, tetapi Terry yang meneleponnya terlebih dahulu. Ketika mereka bertemu, sebuah mobil menabrak Jin dan Terry menyelamatkannya. Jin mengalami luka pada kakinya dan menolak pergi ke rumah sakit. Terry membawanya ke rumahnya dan merawat kakinya hingga bengkak mereda. Saat Jin mencoba berdiri, dia terjatuh ke pelukan Terry. Mereka saling memandang dan Jin merasa ingin dicium, tetapi dia menjauh. Terry kemudian membawanya pulang, dan Jun melihat mereka bersama. Dia merasa bahwa Jin mulai menyukai Terry dan merasa sedih, serta pergi dengan mobilnya sambil berbicara tentang Jin dan menganggap bahwa Terry lebih cocok untuk Jin dibandingkan dirinya. Jun
Jun meminta maaf kepada Jin atas pernyataannya sebelumnya dan mengaku bahwa dia mendukung hubungan Jin dengan Terry. Namun, Jun merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan membandingkan dirinya dengan Terry. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia tawarkan kepada Jin dan merasa bahwa dia tidak dapat memberikan yang terbaik untuknya. Sementara itu, Terry pulang ke rumah dan terus memikirkan Jin. Dia menyadari bahwa dia mencintai Jin, tetapi dia tahu bahwa Jin juga mencintai Jun. Keesokan harinya, berita tentang hubungan mereka menjadi berita utama di media, dan jurnalis mengepung rumah Jin. Mereka bertanya kepada Jun tentang hubungannya dengan Jin dan apakah mereka benar-benar bertunangan. Jun menjawab bahwa mereka tidak bertunangan dan dia menganggap Jin sebagai adiknya. Jawaban ini mengejutkan Jin. Jin sangat terluka dengan jawaban Jun dan pergi mencarinya untuk menanyakan alasan di balik kata-katanya. Jun menjelaskan bahwa dia merasa Jin dan Terry lebih cocok satu sama lain dibandingkan dirinya, yang merasa tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Jin seperti yang bisa diberikan Terry. Setelah perbincangan tersebut, Jun meninggalkan Jin, dan Jin merasa sangat sedih. Jin kemudian pergi ke kantor Terry, tidak peduli dengan pandangan karyawan terhadapnya. Terry menyadari bahwa Jin sangat terganggu oleh kata-kata Jun. Terry merasa cemburu karena Jin berbicara tentang orang lain dan merasa tidak nyaman. Ketika Jin mengetahui bahwa Terry benar-benar mencintainya, dia mengatakan bahwa dia merasa seperti hanya menjadi pengganti Lin. Tetapi Terry menegaskan bahwa dia mencintai Jin untuk dirinya sendiri dan bukan karena kemiripannya dengan Lin. Mereka keluar untuk makan bersama, dan foto mereka diambil oleh paparazzi. Foto-foto tersebut kemudian muncul di halaman depan surat kabar. Jin merasa sangat kesal melihat foto tersebut dan pergi menemui Terry, yang juga merasa malu karena penampilannya dalam foto tersebut. Mereka berdua merasa tertekan oleh perhatian media dan mencoba mengatasi situasi ini bersama-sama. Setelah kejadian tersebut, Jin dan Terry berjalan bersama. Jin merasa cemas jika Jun melihat mereka dan salah paham mengenai hubungan mereka, sehingga dia meminta Terry untuk pergi. Namun, Jun dan Shu melihat mereka bersama, dan Terry memegang tangan Jin serta mencium bibirnya untuk menunjukkan bahwa mereka berpacaran. Jin sangat terkejut dan merasa tertekan, meninggalkan mereka dan pergi. Terry mengikuti Jin dan menemukan dia di tengah tangisan. Jin merasa semua ini mungkin hanya kebohongan dan merasa tertekan. Lia memberitahu Jin bahwa Jun telah berubah karena dia merasakan bahwa Jin juga telah berubah dan mungkin akan meninggalkannya untuk Terry. Jin meminta Terry agar mereka memutuskan hubungan mereka dan tidak bertemu lagi. Terry setuju, tetapi hanya setelah memastikan bahwa ini benar-benar keinginan Jin. Jun meminta maaf kepada Shu karena telah memanfaatkan dia untuk menunjukkan kepada Jin bahwa mereka terhubung. Shu menawarkan untuk membantunya dengan berpura-pura bahwa mereka berpacaran agar Jin percaya. Jun setuju dengan tawaran itu. Lia kemudian berbicara dengan Jun dan mengonfirmasi bahwa dia mencintai Shu. Sementara itu, Jin berada di kamarnya, mengenang kenangan indah bersama Jun dan merasa sangat sedih. Jun terus memantau Jin dari jauh dan memutuskan untuk tetap dekat dengannya, meskipun Jin menolaknya. Jun mencoba menjauh dari Jin sampai ibunya meminta dia untuk menikahi Jin. Jun menolak dan menjelaskan bahwa dia hanya menganggap Jin sebagai adiknya. Setelah itu, dia pergi untuk merenung sendiri. Jin, yang masih sangat sedih, mengikuti Jun dan mencoba menjelaskan bahwa dia mencintai Jun dan bahwa hubungannya dengan Terry hanyalah pertemanan. Jin menunjukkan gelang yang dia simpan sebagai kenangan dan mengklaim bahwa dia masih menyimpannya karena dia mencintai Jun. Jun melihat gelang tersebut dan meminta Jin untuk tidak mengganggunya lagi, karena dia merasa hubungan mereka tidak memiliki masa depan bersama. Jin merasa hancur setelah percakapan terakhirnya dengan Jun dan dia pergi dalam keadaan emosional saat hujan turun. Terry muncul di depannya dan membawanya menjauh dari tempat itu, lalu menghapus air mata Jin. Jin menceritakan apa yang telah terjadi dan mengungkapkan keyakinannya bahwa Jun benar-benar mencintai Shu. Jin bertanya kepada Terry apakah dia mencintainya hanya karena dia mirip dengan Lin. Terry menjelaskan bahwa awalnya dia pikir dia mungkin mencintai Jin karena kesamaan tersebut, tetapi seiring waktu, dia menyadari bahwa dia mencintai Jin sebagai dirinya sendiri. Terry ingin berbagi setiap momen dalam hidup Jin, baik saat bahagia atau sedih. Jin merasa cemas dan memutuskan untuk pergi sendiri. Terry ingin mengantarnya pulang, tetapi Jin menolak karena tidak ingin Jun salah paham. Hal ini menyebabkan Terry merasa tertekan karena setiap kali dia mencoba mendekati Jin, dia merasa semakin jauh darinya. Keesokan harinya, Terry pergi menemui Jun untuk membicarakan Jin dan mencoba meyakinkannya untuk kembali kepada Jin serta memperbaiki sikapnya. Namun, Jun menolak dan menjelaskan bahwa dia hanya mencintai pekerjaannya dan tidak mungkin kembali kepada Jin. Terry memperingatkan Jun untuk menjauhi Jin dan memberi peringatan jika Jun menyakiti Jin dengan perlakuannya, dia akan menghadapi konsekuensinya. Jin merasa tidak enak badan dan harus dibawa ke rumah sakit. Jun menolak untuk menemuinya, yang membuat Shu marah dan berdebat dengan Jun. Shu menganggap bahwa Jun sengaja bersikap seperti itu untuk memastikan bahwa Jin tahu dia tidak lagi mencintainya. Jin mengetahui bahwa Jun tidak datang, meminta bantuan dari Lia dan Shu. Jin merasa sangat tertekan dan terus menangis sendirian di kamarnya. Terry, yang sangat
peduli, datang untuk memeriksanya dan bertemu dengan ibunya. Ibu Jin meminta Terry untuk menjauh dari Jin, dan Terry pergi tanpa mengetahui bahwa Jin sebenarnya sedang sakit. Jun kemudian mengunjungi Jin pada malam hari saat Jin sedang tidur, dan dia sengaja datang pada waktu tersebut agar tidak ada yang mengetahui bahwa dia datang. Keesokan harinya, Terry mengetahui bahwa Jin sedang sakit. Dia segera mengumpulkan tim medis untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan tetap berada di sampingnya hingga Jin keluar dari rumah sakit. Ibu Jin merasa cemas melihat Terry di sekitarnya dan meminta maaf karena tidak bisa jauh dari Jin sebagaimana diminta oleh ibunya. Jin, yang belakangan ini banyak menghabiskan waktu di kantor, kembali ke rumah dan Terry memperhatikan bahwa Jin baru kembali dari rumah sakit. Terry mencoba menghibur Jin dengan berbicara tentang Shu, yang menyebabkan ibu Jin marah karena merasa bahwa Terry tidak menghormati permintaannya. Terry akhirnya meninggalkan rumah tersebut dan Jin merasa bingung dan sedih. Jin, Shu, dan Lia mengikuti Terry dan menemukannya di luar rumah. Jin meminta agar Terry tetap bersamanya, sementara Shu dan Lia berusaha menenangkan situasi dan menjelaskan bahwa Jin sangat membutuhkan dukungan saat ini. Jun menghadapi Jin dengan tegas, mengatakan bahwa dia tidak mencintainya dan dia akan selalu menjadi saudara perempuannya. Meskipun matanya penuh dengan air mata, Jin merasa hancur mendengar pengakuan ini. Jun pergi, meninggalkannya dengan rasa sakit yang mendalam. Jin, yang merasa sangat sedih, melemparkan gelang yang dikenakannya ke dalam air sebagai simbol perasaannya dan kembali ke rumah. Dia mengumpulkan semua barang yang dia beli untuk Jun, termasuk gelang yang mereka pakai bersama, dan menaruh semuanya dalam sebuah kotak. Dia memutuskan untuk melupakan cintanya dan bergerak maju. Keesokan harinya, Terry mengunjungi Jin untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Perlakuan ibunya terhadap Terry mulai berubah, dan dia mengundang Jin, Shu, dan Lia untuk ikut dalam perjalanan bersama. Selama perjalanan ini, Shu mencoba meyakinkan Jin untuk memberikan dirinya kesempatan dengan Terry dan untuk mulai sembuh dari keadaan emosionalnya. Jin mulai perlahan-lahan keluar dari suasana hati yang buruknya. Selama makan siang, mereka semua duduk bersama, dan Shu meminta setiap orang untuk mengirimkan pesan kepada orang yang mereka cintai. Jun memberikan pesan untuk Shu, berharap dia akan selalu berada di sisinya. Terry, pada gilirannya, mengungkapkan kepada Jin bahwa dia telah datang ke dalam hidupnya pada masa yang paling sulit dan bahwa dia mampu melewati semua kesulitan berkat kehadiran Jin. Dia meminta Jin untuk memberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup bersamanya. Jun memberi selamat kepada mereka, dan suasana menjadi lebih baik dengan pesan-pesan penuh perasaan dan dukungan yang saling diberikan. Setelah Jun memberikan ucapan selamat dan harapan terbaiknya, Terry melamar Jin secara resmi dan menawarkan cincin pertunangan. Jin menerima tawaran tersebut dengan penuh kebahagiaan, dan Terry memeluknya dengan penuh kasih. Ketika mereka kembali, ibu Jin merasa cemas dan khawatir bahwa semuanya terjadi terlalu cepat. Namun, Terry meyakinkannya bahwa dia benar-benar mencintai Jin dan akan menjaga kebahagiaannya. Ibu Jin akhirnya setuju dengan keputusan Jin dan memberikan restunya. Jin memberitahu Jun tentang rencananya untuk menikah. Pada awalnya, Jun hanya terdiam, tetapi kemudian dia mengucapkan selamat dan mengonfirmasi bahwa Terry benar-benar mencintai Jin. Jun berusaha menahan emosinya dan menunjukkan bahwa dia bisa mengontrol diri agar tidak terlihat sedih. Terry dan Jin mulai mempersiapkan pernikahan mereka, termasuk mengundang Jun untuk hadir. Mereka meminta Jun untuk memilih Shu sebagai pendamping pengantin wanita. Jun setuju, tetapi setelah mereka pergi, Shu menolak peran tersebut dan berselisih dengan Jun, merasa marah karena Jun masih mencintai Jin meskipun dia sudah mengorbankan banyak untuk kebahagiaan orang lain. Pada hari sebelum pernikahan, Jin dan Terry melakukan latihan pernikahan di taman dan berpose untuk foto bersama. Di malam hari, mereka menghabiskan waktu dengan Lia, Shu, dan Jun. Masing-masing dari mereka memberikan pesan perpisahan yang penuh perasaan. Pesan Jun untuk Jin adalah harapan agar dia bahagia dimanapun dia berada. Keesokan harinya, pada hari pernikahan, Jun memberikan hadiah kepada Jin dan meminta Terry untuk menjaga Jin dan tidak membuatnya sedih. Setelah itu, Jun pergi menemui Shu, yang mengenakan gaun pengiring pengantin dan mengeluh tentang pengorbanan yang telah dilakukan Jun untuk membuat orang lain bahagia, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Ketika Shu mengungkapkan perasaannya, dia memberitahukan bahwa Jun masih mencintai Jin tetapi menjauh darinya demi masa depan Jin. Shu juga memohon agar tidak memberitahu Jin tentang hal ini. Namun, Shu akhirnya memutuskan untuk memberitahu Jin tentang perasaan Jun. Ketika upacara pernikahan dimulai dan semua orang menunggu untuk mendengar apakah ada yang keberatan, Jun tetap diam. Namun, pada detik terakhir, Shu berbicara dan mengungkapkan kebenaran kepada Jin. Shu juga mengonfirmasi apa yang dikatakan Jun. Jun mencoba meyakinkan Jin untuk tetap bersama Terry, tetapi Jin hanya diam, tampak bingung dan tertekan. Terry, yang melihat keraguan Jin, meminta maaf kepada semua orang dan membatalkan pernikahan. Jin meminta maaf kepada Terry dan meninggalkan tempat pernikahan. Jun mengikuti Jin, dan mereka berdebat tentang keputusan yang dibuat tanpa konsultasi dengannya. Terry kemudian datang untuk menenangkan Jin, memastikan bahwa dia baik-baik saja, dan meninggalkan mereka berdua untuk berbicara. Setelah Terry pergi, Jin dan Jun melanjutkan perdebatan mereka. Jin merasa marah karena Jun
Jun membuat keputusan besar tanpa memberitahu dia terlebih dahulu. Sementara itu, Jin kembali ke rumah, merasakan kekacauan emosional dan kesedihan mendalam akibat semua kejadian yang baru saja terjadi. Jin kembali ke rumah dengan hati yang berat, merasa bersalah karena telah melukai Terry meskipun dia sangat mencintainya. Pada hari berikutnya, ketika dia kembali ke rumah, Terry memperlakukannya dengan sikap yang sangat baik dan normal. Meskipun Jin telah menyakitinya, Terry tetap menunjukkan kasih sayangnya dan tidak memperlakukan Jin dengan keras. Jin mencoba mengembalikan cincin pertunangannya kepada Terry, merasa bingung dan marah karena dia masih memperlakukannya dengan baik meskipun terluka. Terry memeluknya dan mengungkapkan bahwa dia tidak bisa bersikap keras pada Jin karena dia masih sangat mencintainya dan memahami bahwa sulit bagi Jin untuk melupakan cintanya kepada Jun. Mereka berdua menangis bersama, saling berbagi rasa sakit mereka. Jin meminta Terry untuk menjaga dirinya karena dia tidak akan lagi berada dalam hidupnya. Terry memberitahu Jin bahwa dia akan menunggunya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan mengingatkan bahwa bagian dari dirinya berharap Jin akan kembali kepadanya. Jin meninggalkan tempat itu dengan hati yang penuh emosi, memikirkan kenangan indah mereka bersama. 3 bulan berlalu tanpa pertemuan antara Jin dan Terry. Suatu hari, ketika si bertanya kepada Jin tentang keputusannya, Jin menolak untuk membagikan keputusan itu. Terry masih menyimpan pakaian yang pernah diberikan oleh Jin dan mengenakannya saat dia merasa sangat kehilangan. Mau meminta Terry untuk tetap berhubungan dengan Jin, tetapi Terry menolak. Dia percaya bahwa jika memang sudah ditentukan bahwa mereka akan bertemu kembali dan bersama lagi, maka itu akan terjadi. Terry meninggalkan tempat itu sendirian, meninggalkan Mo dan mengosongkan tempat yang ada di sekelilingnya, mengakhiri babak ini dalam hidupnya dengan rasa harapan dan kesedihan. Jin dan Jun tidak lagi saling bertemu. Jin bertemu dengan Jun dan, meskipun Jun ingin berbicara dengan Terry untuk memintanya kembali, Jin menolak. Dia mengatakan kepada Jun bahwa jika memang ada jodoh antara dia dan Terry, mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jin berterima kasih kepada Jun karena telah menjadi bagian dari perjalanan yang sulit namun indah dalam hidupnya, yang membawanya untuk bertemu dengan Terry. Jin berjalan sendirian, merenungkan tentang Terry dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya saat ini. Selama berjalan, dia melihat sebuah iklan pekerjaan di Australia dan memutuskan untuk pergi ke sana. Sementara itu, Jun merasa ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya, namun dia dipertahankan dan diberi jaminan bahwa dia tidak akan dipaksa untuk mencintai putrinya. Jun diberitahu bahwa jika suatu hari nanti dia memutuskan untuk mencintai dan berkomitmen pada putrinya, dia tidak akan dihalangi. Di sisi lain, Terry memutuskan untuk mengakhiri persaingan dengan Sin dan menyerahkan posisinya sebagai manajer umum. Dia memutuskan untuk mengambil istirahat dari semua tekanan yang dia hadapi, merindukan Jin dan merasa kehilangan. Asistennya menyarankan agar Terry pergi menemui Jin, tetapi Terry menolak, merasa tidak mampu menghadapi kemungkinan bahwa Jin mungkin tidak mencintainya lagi dan memilih untuk menjauh. Jin memberitahukan keluarganya tentang rencananya untuk bepergian ke Australia. Ibunya merasa cemas tentang keputusan tersebut, tetapi Jin tetap pada keputusannya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Jin awalnya ragu untuk pergi, tetapi dengan bantuan Jun, dia akhirnya dapat meyakinkan dirinya sendiri untuk melanjutkan rencananya. Jun dan Jin berinteraksi seperti saudara, saling mendukung dalam keputusan yang mereka buat, dan saling mendoakan kebahagiaan satu sama lain. Sebelum pergi, Jin berencana menulis surat untuk Terry, menanyakan apakah dia akan menerima tawarannya untuk menikah setelah dia kembali dari perjalanan. Namun, dia tidak bisa mengirimkannya dan akhirnya menghapus surat tersebut. Terry berada di bawah apartemen Jin, mengamati jendela dan berharap bisa melihatnya sebelum dia pergi. Meskipun dia memutuskan untuk pergi, dia yakin bahwa jika takdir mempertemukan mereka lagi suatu hari nanti, mereka akan bertemu kembali. Keesokan harinya, Jin berangkat ke Australia. Si dan Lee mengantar ke bandara. Meskipun Jin sedih karena Jun tidak hadir untuk mengantarnya, dia terkejut ketika seseorang mengenakan kostum beruang datang dan memberinya sebuah presen. Setelah presentasi berakhir, Jin menyadari bahwa itu adalah Jun dan dia memberinya boneka kecil sebagai kenang-kenangan. Selama penerbangan, Jin menjatuhkan boneka tersebut,
Selama penerbangan, Jin menjatuhkan boneka tersebut dan terkejut ketika Terry ternyata juga ada di dalam pesawat. Mereka berdua sangat bahagia karena bisa bertemu lagi, dan Jin merasa lebih bahagia karena dia yakin dia benar-benar mencintai Terry dan ingin melanjutkan hidup bersamanya. Akhirnya, Jin dan Terry terbang bersama ke Australia, memulai babak baru dalam hidup mereka. Dan dengan itu, cerita mereka berakhir dengan bahagia.